Pemirsa, ada banyak ragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen Kabar Pilihan Daerah, Sorotan dari Penjuru Negeri. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kita rekan Farah Manhila di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Andri Prasetyo di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Terlebih dahulu kita akan ke Farah yang berada di Stasiun Gubeng, Surabaya terlebih dahulu. Farah Manhila, silakan informasi terbaru dari sana. Iya, Agita, Malika, dan juga pemirsa, gelombang arus balik masih terus terjadi di sejumlah wilayah stasiun, termasuk di stasiun KAI Daup 8 Surabaya, dan di tempat saya mengabarkan saat ini di stasiun Surabaya Gubeng. Pada Jumat pagi hingga siang hari ini, sejumlah keberangkatan menuju beberapa daerah tujuan seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi. Para penumpang ini datang secara bergelombang sejak Jumat pagi. Bahkan beberapa penumpang terpaksa harus berlarian menuju kereta yang hendak berangkat. Mereka hendak kembali ke tempat asalnya setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Dan pemirsa, saat ini saya masih berada di stasiun Surabaya Gubeng. Pantauan kami siang ini 11.26 ini rupanya cukup landai karena kereta baru akan berangkat lagi. Itu rata-rata pada pukul 12. Sementara yang baru saja diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ini adalah kereta Sancaka dengan tujuan Yogyakarta. Kalau melihat berdasarkan jadwal ini memang cukup banyak rentetan kereta api yang akan diberangkatkan, Agita dan juga pemirsa. Sejak mulai pukul 12.20 akan ada keberangkatan menuju ke Tapang Banyuwangi, kemudian pukul 12.48 menuju Purwokerto, kemudian pada pukul 13.21 menuju Lempuyangan Yogyakarta, 13.34 menuju ke Tapang Banyuwangi, 13.50 menuju Pasar Senen Jakarta, dan seterusnya. Artinya memang jumlah keberangkatan kereta api ini cukup banyak diberangkatkan pada hari ini. Nah, kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah para penumpang yang sedang menunggu waktu berangkat, yang masih kurang lebih akan diberangkatkan kurang lebih 1 jam lagi, sehingga belum banyak penumpang yang tiba. Rata-rata mereka akan menunggu di area luar tiket. Namun ketika 30 menit sebelum keberangkatan, ini para penumpang baru mulai masuk ke area peron untuk menunggu keberangkatan kereta api. Dan kalau mengacu pada data yang kami dapatkan, Agita dan juga pemirsa, ini memang lebih banyak jumlah penumpang yang turun di wilayah KAI Daup 8 Surabaya dibandingkan dengan jumlah penumpang yang naik. Kalau melihat pada periode arus balik yang dimulai pada tanggal 2 April, maksud kami ini ada sebanyak 22.933 penumpang naik dan 24.054 penumpang turun. Sementara pada 3 April ini juga ada penumpang naik yang sebanyak 22.134 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan 2 April. Kemudian ada sebanyak jumlah penumpang yang turun ini lebih meningkat dibandingkan sebelumnya, itu 26.176. Sementara pada 4 April pemirsa ini, yaitu hari ini memang terpantau ada sebanyak 19.076 penumpang yang naik dan 26.760 penumpang yang turun. Artinya jumlah penumpang yang turun sejak periode arus balik pada 2 April hingga saat ini terus mengalami peningkatan dibandingkan penumpang yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Rata-rata mereka ini pulang kembali ke Surabaya, ke ke tempat mereka bekerja untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Dan memang didominasi mereka para pemudik begitu ya, dari wilayah Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, dan juga Banyuwangi. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Agita di studio. Baik, terima kasih Farah Manhila, informasi langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, kita menuju ke Andri Prasetyo yang ada di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Andri, silakan dengan pantauan terkini pada siang hari ini. Ya, kita dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan pada 4 hari setelah Lebaran, Stasiun Tugu Yogyakarta ini terus dipadati penumpang arus balik Lebaran. Pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, setiap hari Daup 6 mengoperasionalkan 37 perjalanan kereta api jarak jauh
yang terdiri dari 25 kereta api reguler dan 12 kereta api tambahan. Adapun jumlah tiket yang terjual sudah mencapai 95%, yakni 398.542 tiket dari total kapasitas 418.122 penumpang. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru Stasiun Tugu Yogyakarta, saat ini saya telah bersama dengan Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Ibu Feni Novida Saragih. Bu Feni, bisa dijelaskan terkait situasi arus balik di Stasiun Tugu saat ini seperti apa? Ya, dapat kami informasikan pada hari ini Jumat 4 April 2025 Stasiun Tugu Yogyakarta sudah menggeliat ya untuk arus baliknya. Hari ini kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 11.500 pelanggan dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Sedangkan untuk Daob 6-nya sendiri pada hari ini kita secara total akan memberangkatkan sebanyak 29.500 pelanggan dari stasiun di Daob 6 Yogyakarta. Untuk prediksi puncak arus balik sendiri kira-kira terjadi kapan, Ibu? Ya, berdasarkan pantauan hingga pada pagi hari ini kami memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu 6 April, di mana kita memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 28.800 pelanggan. Namun angka ini masih dinamis dan hari untuk puncak pun masih dinamis, bisa bergeser ke sehari setelahnya atau sehari sebelumnya karena mengingat pemesanan terus berlangsung seperti itu, Mas. Tapi berdasarkan pantauan hingga pada pagi hari ini kita memprediksi masih di Minggu 6 April. Bu, terkait kesiapan Stasiun Tugu Daob 6 dalam menghadapi puncak arus mudik termasuk fasilitas yang disiapkan apa saja? Ya, untuk mengantisipasi lonjakan untuk arus balik, Daob 6 sendiri pada 30 Maret kemarin sudah mulai menambah satu lagi kereta api tambahan dari Yogyakarta menuju Gambir. Setiap harinya berangkat pada pukul 00.25 dari stasiun Yogyakarta. Jadi selama dari tanggal 30 Maret hingga nanti tanggal 13 April, satu kereta tambahan dari Jogja menuju Gambir ini akan membantu untuk mengakomodir pelanggan yang belum mendapatkan arus balik pada momen-momen sebelumnya dapat terakomodir dengan adanya satu kereta tambahan lagi. Jadi total selama angkutan lebaran KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan sebanyak 12 kereta api tambahan. Terkait fasilitas tambahan, Ibu, Ya, sebagai fasilitas dan layanan tambahan kepada para penumpang khususnya di Stasiun Tugu Yogyakarta, mulai dari 3 April kemarin hingga besok 5 April, KAI berkolaborasi dengan Rumah Sakit Mata Yap memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan mata gratis dan konsultasi kesehatan gratis yang ada di pintu timur Stasiun Yogyakarta. Bagi para pelanggan kami yang ada di Stasiun Yogyakarta dapat untuk mengakses layanan gratis ini sampai besok hari. Kita akan buka layanannya mulai dari 9 pagi sampai jam 5 sore. Terkait petugas keamanan, Ibu, untuk arus balik ini? Ya, sama seperti saat arus mudik, jadi total personil keamanan yang kita kerahkan selama angkutan lebaran itu sebanyak 730 personil yang akan berpatroli baik itu di stasiun, di jalur kereta api maupun di atas perjalanan kereta api. Jadi sebanyak 730 personil ini merupakan kolaborasi atau kerjasama antara KAI bersama dengan TNI Polri, di mana TNI Polri memberikan bantuan sebanyak 89 personil untuk memperkuat pengamanan di KAI. Baik, Andri. Ya, demikian kita informasi terbaru dari Stasiun Yogyakarta. Kita kembali ke studio Jakarta. Terima kasih Andri Prasetyo, informasi langsung dari Yogyakarta, dan Farah Mahila dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.